Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada anak-anak yang sudah bergabung pada pembelajaran sejarah peminatan hari ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan, yang ingin mencatat pembelajaran secara langsung, silakan disiapkan alat tulisnya dari sekarang. Apabila ingin men-screenshot terlebih dahulu, kemudian nanti dicatat di akhir pembelajaran juga boleh. Dengan catatan harus tetap ditulis di buku catatan ya. Ya, seperti itu bisa dipahami. Ay, balawon. Ada kelas 10. Kedengaran suara ibu? Bisa didengarkan? Ada? Ada. Nah, sebelum pembelajaran, silakan handphonenya diletakkan sesuai dengan tata tertib pada saat itu Ibu sudah sampaikan. Wajahnya terlihat di kamera, diaktifkan kameranya. Coba yang belum diaktifkan, aktifkan terlebih dahulu. Memakai seragam ya. Pita Azmi aktifkan. Nah, Ibu akan share materi pembelajarannya. Kalian bisa lihat di layar. Pembelajaran hari ini mengenai jenis manusia purba yang ada di dunia. Minggu lalu pembelajarannya soal pembahasan apa? Ada yang masih ingat? Coba ada yang masih ingat? Dara. Historiografi. Ya, historiografi. Lina ya? Nah, pertemuan kali ini kita masuk ke pembahasan materi yang berbeda dengan kemarin. Untuk historiografi itu masuk ke penelitian dan penulisan sejarah. Kemarin kita sudah bahas mengenai jenis-jenis historiografi, di mana ada historiografi apa saja kemarin? Oh, ya. Historiografi tradisional, Nah, historiografi kolonial. Apalagi, Dara? Historiografi kolonial, historiografi modern. Benar. Ada 3 historiografi. Jaga di sini, ini sama dulu ya. Sekarang yang masih saya sekedapnya. Rasakan aku mah. Saya sekedapnya. Sobat terus aja soalnya. Saya ibu Jum, urusan kan Pak Bibri, kami kan ke Pak Ayah, orangnya ke Pak Ayah. Namanya apa ini? Kalanya copot. Wah, ayo. Nya, kali ngerti kalau pahlawan bisi yang ninggal ieu materina. Kita tinggal kan? Kita kembali ke pembelajaran. Tadi ya untuk pertemuan kemarin, tadi sama Jara udah disebutkan jenis-jenis historiografi. Terima kasih Jara. Nah, materi sekarang itu pembahasannya berbeda dengan kemarin. Sekarang itu masuk ke jenis-jenis manusia purba di dunia. Di pembelajaran sejarah Indonesia, kita sudah belajar jenis manusia purba di Indonesia. Nah, di sejarah peminatan kita belajar mengenai jenis manusia purba di dunia. Nah, jadi teman kan ada yang screenshot, isinya tesnya kurang ini, minta ke teman aja ya. Jadi manusia purba di
Kelas apa aja ini? Enggak, kelas berapa? 2 sampai 3 berarti. Buat teman-temannya yang men-screenshot materi ini, nanti bisa di-share di kelasnya ya, supaya teman-teman yang mau nyatat atau ketinggalan bisa mencatat juga. Itu suka rela aja siapa yang mau ngebantu gitu ya. Kita lanjut ke pembelajaran. Nah, pertama kita akan bahas mengenai manusia purba di Cina. Manusia purba yang ditemukan di Cina ini disebut Homo pekinensis. Jadi Homo ini di sini maksudnya adalah manusia ya. Nah, Homo pekinensis ini berarti merujuk ke artinya adalah manusia dari Peking. Jadi Peking itu sekarang wilayah Beijing. Kalau di Cina sekarang, dulu namanya Peking. Makanya yang ditemukan di sana disebut manusia dari Peking, yaitu Homo pekinensis. Oh, ini pakai ini. Kalau seperti ini kelihatan nggak? Kalau Ibu tidak full. Kelihatan tidak? Enggak. Kurang kelihatan ya? Ya udah, nggak apa-apa. Soalnya Ibu lupa mematikan waktu di PowerPoint-nya. Nah, kemudian Homo pekinensis ini ditemukan di Gua Chokutin sekitar 40 km dari Peking, daerah yang tadi Beijing. Nah, fosil ini ditemukan oleh seorang sarjana dari Kanada yang bernama Davidson Black dan Franz Wedenrich. Berdasarkan penyelidikan, kerangka jenis manusia purba ini menyerupai kerangka Pithecanthropus erectus. Masih ada yang ingat mengenai Pithecanthropus erectus yang kita pelajari di sejarah Indonesia? Nah, ini disebutkan bahwa jenis manusia purba yang ditemukan di Beijing ini sama dengan Pithecanthropus erectus. Nah, para ahli menyebutkan dengan nama Pithecanthropus pekinensis ini yang berarti manusia kerak dari Peking, dianggap bagian dari kelompok Pithecanthropus karena memiliki ciri tubuh atau badan yang mirip serta hidup di era zaman yang bersamaan. Itu alasannya kenapa manusia purba yang ditemukan di Peking ini disebutkan mempunyai disebutkan mirip dengan Pithecanthropus karena ciri-ciri tubuh dan badan yang sama dan berada di era zaman yang sama. Kemudian Pekinensis ini memiliki kapasitas otak sekitar 900 sampai 1200 cc. Nah, ini kalau kalian lihat ini gambarnya patung yang dari lilin ya. Salah satu museum manusia purba yang ada di Jawa. Nah, ini adalah gambaran mengenai Sinanthropus pekinensis yang ditemukan oleh Davidson tahun 1927. Nah, dari temuan fosil tersebut menunjukkan adanya persamaan dengan Pithecanthropus erectus. Nah, yang kedua tadi dari Cina, sekarang kita akan bahas jenis manusia purba di Eropa. Di mana ditemukannya itu, yang di Eropa itu penemuan manusia purbanya disebut sebagai Homo neanderthalensis. Nama itu mengandung arti manusia Neanderthal. Manusia jenis ini ditemukan oleh Rudolf di lembah sungai Neander di Jerman Barat. Ini untuk yang ditemukan di Eropa. Pada saat itu penemuannya tahun 1856. Nah, selain di Jerman juga ditemukan di Belgia. Di Prancis ditemukan manusia Paranthropus robustus dan Paranthropus transvalensis. Jadi itu untuk manusia purba yang ditemukan di Eropa ya. Kemudian ada manusia purba yang ditemukan di Amerika Selatan juga. Ciri-cirinya berkapasitas otak 600 cc, hidup di lingkungan yang terbuka, di mana badannya tingginya itu mencapai 1,5 meter. Fosil manusia kera tersebut disebut Australopithecus dan Homo cro-magnon. Itu untuk manusia purba di Eropa. Ditemukan di Jerman, di Belgia, di Prancis, dan juga Amerika Selatan. Tadi yang di Eropa disebut sebagai Homo neanderthal atau Homo neanderthalensis. Yang ditemukan di Amerika Selatan itu disebut sebagai Australopithecus dan Homo
Cro-Magnon. Jadi setidaknya kalian harus tahu nama-namanya yang tadi di Cina. Namanya apa yang sesuai dengan Pithecanthropus erectus, kemudian yang di Eropa juga. Di mana nanti penamaan itu disesuaikan dengan penemuan kerangka manusia purba tersebut. Tadi yang di Cina ditemukan di Peking, wilayah Beijing sekarang, sehingga namanya Homo pekinensis. Seperti itu, sama halnya dengan yang di Eropa. Penjelasan Ibu bisa diikuti? Bisa ya, yang ikut di Zoom? Nah, kita akan membahas mengenai manusia purba yang ada di yang disebut Homo africanus dulu ya, Homo rhodesiensis. Jadi Homo africanus atau Homo rhodesiensis ditemukan oleh Raymond. Ini ditemukannya di Zimbabwe, Rhodesia pada tahun 1924. Kemudian kita akan bahas tadi yang Australopithecus africanus, manusia purba yang ditemukan di Taung di Afrika Selatan. Nah, ini ditemukan pada tahun 1924. Nah, bagian tubuh yang ditemukannya fosil tengkorak kepalanya saja. Ini untuk jenis Australopithecus africanus. Tadi mengerti ya soal Homo africanus, Homo rhodesiensis. Ditemukannya di Zimbabwe, manusia purba di daerah Afrika. Kemudian ada Australopithecus africanus. Ini di Afrika Selatan. Sampai sini bisa dipahami? Coba tadi yang di Peking namanya apa? Ada yang bisa jawab? Homo pekinensis. Iya, Homo pekinensis. Benar. Yang di Eropa disebutnya apa? Homo neanderthalensis. Neanderthalensis. Nah, bisa dipahami ya. Ini untuk Homo heidelbergensis. Ini ditemukannya di Jerman oleh Dr. Sotensack di Maurer ya, lebih tepatnya. Ini gambaran manusia purba yang ditemukan pada saat itu. Bisa dilihat ya, perbedaannya yang tadi dari Asia, di Cina, kemudian di Eropa. Bahkan yang di Eropa itu 1,5 meter tingginya ditemukannya. Ini yang di Jerman. Ini sangat berbeda dengan gambaran yang dari Homo pekinensis yang tadi. Ibu perlihatkan yang patung dari lirinnya. Ini gambaran yang ditemukan di Jerman. Nah, ini untuk Homo neanderthalensis yang tadi. Di mana Homo neanderthalensis itu ditemukannya? Manusia purba dari tadi yang jawab Eropa. Dari Eropa, benar sekali. Dari Eropa. Nah, manusia purba yang tadi sudah Ibu jelaskan juga, Neanderthalensis ini artinya manusia Neanderthal, di mana penemunya adalah Rudolf Virchow, ditemukan di Jerman pada tahun 1856. Kemudian ditemukan juga di Belgia. Nah, di Prancis itu ditemukannya jenis manusia purba Paranthropus robustus sama Paranthropus transvalensis. Di Amerika Selatan juga sama. Kalau di Amerika Selatan itu namanya Australopithecus dan Homo Cro-Magnon ya. Kapasitasnya 600 cc otaknya dan juga tingginya 1,5 meter. Ini untuk tadi ya, ini gambaran dari manusia purba Homo neanderthalensis, jenis manusia purba di Eropa. Ini kalau kalian lihat dari fisiknya saja agak berbeda ya yang ditemukan di Asia, di daerah Peking. Tadi juga yang ditemukan di Jerman bisa terlihat struktur tubuhnya juga berbeda. Nah, ini Homo Cro-Magnon atau ras Cro-Magnon. Ini ditemukannya oleh Magnon, Laret
oleh Lartet di Gua Cro-Magnon. Ini di daerah Prancis, di barat daya Prancis pada tahun 1868. Kalau misalkan penjelasannya kalau dicatat sulit, silakan di screenshot dulu ya. Nanti buat yang screenshot bisa di-share di kelas di teman-temannya. Biar sekarang kalian bisa fokus mendengarkan. Jadi berdiskusi dengan Ibu. Gitu. Seperti itu ya. Nah, ini manusia purba yang di Afrika. Tadi kita sedikitnya sudah membahas mengenai Homo africanus ya di slide sebelumnya. Jadi manusia purba yang di Afrika itu disebutnya sebagai Homo africanus. Ini penamaannya berarti manusia dari Afrika. Fosilnya itu ditemukan oleh Raymond Dart, di mana ini fosilnya ditemukan di sebuah pertambangan di Botswana, di Taung Botswana tahun 1924. Setelah direkonstruksi, ternyata membentuk kerangka seorang anak yang berusia sekitar 5-6 tahun. Nah, fosil ini diberi nama Australopithecus africanus karena hampir mirip dengan penduduk asli Australia. Jadi setiap wilayah itu punya ciri fisik masing-masing. Seperti tadi kita bisa lihat perbedaannya yang dari Eropa dan juga dari Asia. Nah, sehingga nanti kalau ditemukan kerangka manusia purba dari daerah tertentu, para peneliti biasanya akan menyebutkan, oh ini manusia purba, tapi sepertinya campuran dari wilayah mana dan wilayah mana, seperti itu. Karena kita lihat dari ciri fisik masing-masing daerahnya. Nah, Robert Broom juga menemukan fosil serupa yang berupa tengkorak orang dewasa di tempat yang sama. Australopithecus africanus ini ditemukan tadi sudah Ibu sebutkan di Desa Taung di sekitar Bechuanaland, ditemukan oleh Raymond pada tahun 1924. Nah, bagian tubuh yang ditemukan hanya fosil tengkorak kepalanya saja. Kalau kalian, sayangnya sekarang masih pandemi, tapi lebih kalau berbicara mengenai manusia purba itu lebih optimalnya kita ke museum. Salah satu museum yang khusus untuk manusia purba itu ada di Sangiran, ada di Jawa. Tapi karena masih pandemi itu tidak memungkinkan. Tapi kalian boleh saja cari ya di browser mengenai Museum Sangiran. Ibu kebetulan pernah ke sana, di mana di sana juga banyak sekali patung dari lilin yang dibuat oleh para ahli untuk setidaknya gambaran bahwa manusia purba yang dari Indonesia Pithecanthropus itu seperti apa, kemudian Homo sapiens itu seperti apa. Jadi kita juga punya gambaran yang setidaknya tidak real, tapi setidaknya kita punya gambaran bahwa oh iya yang disebutkan tingginya setinggi ini, ternyata kalau dilihat seperti ini, seperti itu. Itu ada di Museum Sangiran. Semoga lain waktu setelah pandeminya selesai ya, kita sekaligus belajar, sekaligus kita pergi ke sana. Karena kalau kita hanya secara teorinya saja, kadang mudah dilupakan nantinya. Sedangkan kalau kita lihat secara langsung gambarannya, biasanya itu akan lebih menerap. Kayak seperti kalau kita ke Museum Geologi, kita lihat kerangka dari dinosaurus, itu biasanya oh iya sebesar ini gambarannya, karena kita bisa lihat kerangka yang diperlihatkan di museum gitu. Berbeda dengan hanya teori. Nah, itu salah satu fungsi dari museum ya, sebagai media pembelajaran juga. Nah, ini manusia purba yang ditemukan di Maroko. Jejak keberadaan manusia purba yang di Maroko ini, para peneliti dari National Center for Archaeology and Heritage telah menemukan 2 kerangka manusia yang ada di sebuah gua di pusat negara di barat laut benua Afrika. Itu manusia purba yang ditemukan di Maroko ya, di pusat negara di barat laut di benua Afrika. Kerangka pertamanya itu yang diperkirakan berumur 6-8 ribu tahun.
Kemudian kerangka tersebut milik seorang pria dewasa yang dimakamkan di parit sempit dalam posisi duduk dengan kaki tertekuk tajam. Sementara itu kerangka kedua yang ditemukan itu dari seorang pria dewasa yang dikuburkan di sisi kanan kerangka pertama yang diperkirakan berumur 8 sampai 14.000 tahun. Nah, para peneliti itu mengatakan usia dua kerangka manusia purba tersebut ditemukan dalam lapisan tanah setebal setengah meter. Itu masih perlu dikonfirmasi menggunakan metode karbon radioaktif. Jadi penemuan kerangka tersebut juga banyak tahapan yang harus dilewatinya sebelum para ahli nanti menyebutkan ini manusia purba dari jenis wilayah mana, seperti itu. Ini di Ibu ada suara dari mana ya? Ya Bu, diberi Sika yang mengetik. Yang mikrofonnya belum dimatikan, silakan dimatikan terlebih dahulu supaya tidak mengganggu proses pembelajaran temannya. Udah ya? Kita akan bahas mengenai manusia modern. Nah, dari pengertian manusia modern ini, itu manusia yang termasuk ke dalam spesies Homo sapiens. Homo sapiens kita pernah bahas di semester 1 di sejarah Indonesia. Nah, ini volume otaknya kira-kira 1450 cm kubik, hidup sekitar 15.000 hingga 150.000 tahun yang lalu. Manusia modern ini disebut modern karena hampir mirip atau menyerupai manusia yang ada pada saat ini. Jadi kalau misalkan, oh berarti Bu manusia purba yang dulu tidak mirip. Nah nanti ada perbedaan-perbedaannya seperti yang pernah Ibu sebutkan di sejarah Indonesia mengenai manusia purba yang ada di Indonesia. Ada yang keningnya menonjol ke depan, kemudian ada yang bentuk kepalanya lebih besar. Nah, setiap jenis manusia purba itu punya ciri-cirinya yang berbeda seperti itu. Jadi nanti perubahan itu juga dipengaruhi oleh campuran dari manusia purba seperti tadi. Misalkan ditemukannya di wilayah A, kemudian ternyata para ahli menemukan kesamaan jenis manusia purba ini aslinya di daerah B seperti itu. Nah, nanti pernyataan dari para ahli juga disebutkan bahwa kemungkinan kerangka manusia purba ini adalah campuran dari wilayah A dan juga B. Karena manusia purba yang ditemukan di wilayah B itu ciri-cirinya menyerupai dengan manusia purba yang ada di wilayah A seperti itu. Nah, ini ada beberapa manusia modern. Manusia modern dari berbagai daerah, ada yang berasal dari Inggris, kemudian ditemukan di lembah sungai Nender. Tadi ya udah dibahas mengenai Cro-Magnon di Gua Magnon. Kemudian ada yang dari Irak, manusia Sanindar. Kemudian juga ada yang ditemukan di School Palestina dan juga di Jerman. Coba ada yang bisa menjawab tidak? Kenapa sebagian besar ini pada umumnya ditemukan di gua? Itu sudah pernah Ibu bahas di zaman batu. Di zaman batu. Kalau kalian membaca zaman batu itu ada berapa masih ingat? Ada Paleolitikum, ada Mesolitikum, ada Megalitikum, ada Neolitikum. Nah, dari ciri-ciri masing-masing zaman batu itu, kalau kalian perhatikan itu, bisa menjawab pertanyaan Ibu yang tadi. Ada yang mau coba jawab? Sambil merefresh lagi ingatan kalian mengenai materi tentang manusia purba di Indonesia. Yang di ruangan bisa diikuti pembelajarannya? Coba ada yang bisa jawab kenapa pada umumnya ditemukan di gua? Karena ini namanya tinggal di gua. Lina mau jawab?
Siapa tadi yang mau jawab? Sebelum ke yang di Zoom, coba yang di ruangan. Kenapa ini namanya siapa? Siapa? Agung dari kelas IPS 2. Di sini juga ada yang belajar touring ya. Agung dari IPS 2 coba. Kenapa pada umumnya ditemukan di gua? Halo Agung. Nah, ini teman-teman kalian yang pembelajaran di sekolah ya. Jadi kalian juga apabila ada kendala soal handphone atau kuota jaringan internet, silakan datang ke sekolah dengan protokol kesehatan dan juga membawa alat tulis seperti itu. Ada yang bisa jawab? Budi. Fahmi Fahrul Roji dari PSB. Fahmi, bisa dengar suara Ibu? Budi bukan panjang. Bisa Ibu. Fahmi, coba jawab pertanyaan Ibu tadi. Soalnya tadi pas Ibu mau nanya, Fahmi kedengaran suaranya ke sini. Jadi mungkin Fahmi mau jawab tadi. Fahmi sama siapa saja di sana? Videonya diaktifkan Fahmi. Tadi aktif videonya. Gepeng. Fahmi dari kelas apa Fahmi? Kelas apa Fahmi? Ada nggak IPS 2 bukan? Dari IPS 1 Fahmi. Kita nunggu yang mau jawab siapa, Ibu kasih waktu. Nah, Karena makanannya. Alia karena makanannya. Ya, tempat tinggal. Ya gimana Alia? Kalau di luar mah banyak binatang buas. Tinggalnya dan bisa Kalau di luar Bisa banyak bisa lebih Gimana bisa lebih gimana Alia? Alia dari 10 IPS 2. S2. Iya. Karena lebih mudah untuk mencari makanan dan bertempat tinggal. Nah, karena tadi Alia jawab untuk mencari makanan dan juga sebagai tempat tinggal. Benar sekali. Jadi sambil Ibu menjawab, silakan juga bisa diisi sekarang ya. Absensinya sudah Ibu share di chat. Silakan buka linknya. Linknya dibuka. Mangga. Sambil Ibu juga menanggapi jawaban dari tadi teh siapa? Alia dari Alia 10 IPS 2. Alia terima kasih atas jawabannya. Nah, tadi benar ya seperti yang Alia katakan sebagai tempat tinggal karena manusia purba pada saat itu bertempat tinggal di gua sehingga memungkinkan mereka akhirnya menghabiskan waktunya juga di gua sehingga penemuan kerangka setelah mereka meninggal pun ditemukannya pada umumnya di gua seperti itu. Sebelum nanti mereka tahu soal rumah, tahu soal bercocok tanam ya. Karena awalnya mereka berburu dulu, makanannya berburu dan meramu, baru nanti mereka bercocok tanam. Nanti itu ada fasenya. Kalau kalian ingin mengingatnya kembali, silakan dibuka materi yang Ibu berikan. Materinya itu ada di bab pembahasan zaman batu. Manusia praaksara, masa praaksara. Silakan diisi terlebih dahulu untuk absensinya. Kita punya waktu sekitar 5 menit kurang lebih ya. Ada yang kesulitan mengisi absensi? Ibu ingatkan sekali lagi, yang kesulitan silakan di screenshot. Ada wajah kaliannya, ada layar pembelajarannya, kemudian kirim ke WA Ibu dengan identitas lengkap. Nanti kalian Ibu rekap absensinya. Seperti itu ya, bisa dipahami. Yang di ruangan udah absen? Nanti dikasih sama Pak Ahmad ya, jangan lupa diisi. Biar nanti sama Ibu nggak telat dimasukinnya. Ya, Met. Ngadi-ngadi. Kalista, kenapa Kalista? Status dan Lupa dimatikan ya mikrofonnya. Nah, udah diisi absensinya. Soalnya absensi ini nanti setelah jam 12 atau sekitar setelah pembelajaran ini berakhir, Ibu biasanya menutup. Ibu nggak bisa masuk. Nova, kenapa nggak bisa masuk? Kalau yang lain bisa masuk nggak? Bisa ya? Bisa diisi?
Bisa, Bu. Nova di screenshot saja wajah Novanya kelihatan, pembelajaran ini kelihatan. Nanti kirim screenshotnya ke WA Ibu ya Nova. Mungkin sinyal jaringannya kalau memang tidak bisa. Nah, silakan diisi terlebih dahulu absensinya yang ada di Zoom, yang ikut pembelajaran di Zoom, karena nanti setelah pembelajarannya selesai, kalau tidak lupa, kalau Ibu lupa biasanya jam 12 Ibu partisipannya dinonaktifkan, sehingga kalau kalian membuka link tersebut, tulisannya akan pembelajaran sudah selesai. Kalian nggak bisa mengisi absen kalau pembelajaran sudah selesai, karena nanti partisipan yang mengisinya biasanya Ibu nonaktifkan. Seperti itu. Itu pembelajaran kita ya, mengenai jenis manusia purba yang ada di dunia. Tadi kita belajar yang ada di Cina, kita belajar yang ada di Eropa, kemudian yang ada salah satunya yang ada di Amerika Selatan, dan juga ada yang di Afrika, dan juga manusia modern. Tadi juga kita bisa tahu mengapa ada jenis manusia modern. Ada yang bisa jawab tadi? Pembahasan terakhir, kenapa disebut sebagai manusia modern? Selain, coba yang ada di ruangan, kenapa? Namanya siapa? Roni, kelas? IPS 2. Terdengar nggak yang belajar di Zoom? Tadi yang di ruangan, teman kalian, Roni dari 10 IPS 2 menjawab karena jenis dan secara fisiknya itu menyerupai dengan manusia sekarang. Makanya disebut manusia modern. Ibu ingatkan lagi, setiap yang ikut aktif dalam pembelajaran sejarah Indonesia ataupun sejarah peminatan itu tentunya akan punya nilai plus di penilaian Ibu. Tadi ada Lina, ada Alia, Roni. Dan nanti Ibu akan catat, itu akan mempengaruhi penilaian ke depannya ya. Jadi diusahakan teman-teman yang belum aktif berpartisipasi juga, silakan apabila ada pertanyaan, kemudian ada masukan atau ingin menjawab pertanyaan pada saat pembelajaran, itu sangat dibolehkan. Sekaligus belajar keaktifan kalian ya. Ada yang baru bergabung? Sudah absen kan semuanya? Susah nge-screenshot-nya. Kenapa Sophie susah? Tinggal di screenshot. Iya, susah, Bu. Nggak tahu kenapa. Ya udah nggak apa-apa. Untuk Sophie karena dari kelas 10 IPS 3, biar nanti Ibu masukkan, karena terlihat di sini juga bergabung. Nanti Ibu masukkan ke kehadiran pada hari ini. Sebelum Ibu tutup, ada yang ditanyakan tidak mengenai jenis manusia purba di dunia atau mengenai pembelajaran sejarah peminatan? Silakan. Buling absennya sebentar. Mangga Pran, terus di-share ke Ibu. Ada yang ingin ditanyakan? Dara, ada yang ingin ditanyakan? Ibu itu ingat nama Dara karena, gak usah malu Dara, karena beberapa kali ulangan, termasuk ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester, Dara itu nilainya sempurna 100. 10 IPS berapa Dara? Pintar, 10 IPS 1, Bu. 10 IPS 1. Nanti jangan ngasih contekan ke teman-temannya ya. Jangan sampai teman-temannya 10 IPS 1 karena udah tahu jawaban Dara sering benar, nanti minta contekan. Kalau temennya nanya, Iya sih, Bu. tekangin. Kalau temennya nanya soal pembahasan, boleh dijelaskan, dibantu temennya buat pembelajaran. Tapi kalau nanyain jawaban, jangan dikasih tahu. Soalnya Ibu juga tahu ada yang bekerja sama ngisinya, terus sampai kata-kata yang tipe pun sama kesalahannya. Karena setiap ujian itu pasti Ibu